Janggut merah, bajak laut paling ditakuti Eropa. Barbarossa, artinya janggut merah. Orang besar yang berjanggut merah dalam sejarah dunia ada 3, yaitu Kaisar Frederick I dari Romawi dan kakak beradik Aruts dan Khairuddin. Barbarossa lahir sekitar tahun 1470-an atau awal 1480-an di desa Palaikipos di Pulau Lesbos, Yunani, yang berada di bawah Kaisaran Ottoman Turki. Aruts adalah seorang pelaut biasa yang biasa berlayar di wilayah perairan Yunani dan Turki. Suatu hari, kapalnya diserang kapal militer St. John's of Jerusalem atau biasa disebut sebagai Knight of Rhodes. Kejadian ini membuat adik bungsunya terbunuh. Sejak saat itu, Arus dan Khairuddin melakukan aksi bajak laut kepada semua kapal-kapal militer salib. Aksi ini sangat menggemparkan dan sangat ditakuti militer salib. Dikenal sebagai bajak laut Barbarossa Brother karena keduanya berjanggut merah. Misi dendam Arus dan Khairuddin akhirnya berubah menjadi misi jihad Islam setelah mendengar jatuhnya Andalusia. Salib Eropa melancarkan misi Reconquista, yaitu misi penaklukan kembali wilayah-wilayah Eropa yang dikuasai Muslim. Puluhan ribu umat Islam bahkan yang mengungsi di pegunungan berhasil dia selamatkan ke negeri-negeri Afrika Utara seperti Maroko, Tunisia, dan Aljazair. Selain itu, Aljazair dijadikan basis pertahanan lautnya. Penguasa Aljazair tidak seramah Sultan di Tunisia. Sultan Salim At-Taumi malah mengusir Barbarossa ketika sedang bertempur dengan pasukan salib Spanyol. Arus mengambil keputusan mempertahankan Aljazair dan akhirnya membimbing kota pelabuhan tersebut atas nama Kesultanan Turki. Pada tahun 1518, Spanyol berhasil menghasut Amir kota Tilmisan untuk menentang Arus. Aljazair ia serahkan kepada Khairuddin dan ia berangkat ke Tilmisan yang ternyata di sana ia malah berperang dengan saudara sendiri yang sama Islam. Pasukannya tercecer dan Arus sempat lolos, namun banyak pasukannya yang tertangkap. Karena hubungannya dengan anak buahnya yang lebih dari sekadar kepentingan, Arus kembali bertempur dan lalu gugur. Gugurnya Arus menjadikan pimpinan armada laut Turki pindah ke tangan Khairuddin dan Spanyol mengira era Barbarossa telah berakhir di Laut Tengah. Spanyol mengirim 20.000 tentaranya ke Aljazair. Pertempuran hebat terjadi, namun Khairuddin berhasil mengalahkan pasukan laut tersebut. Ia sadar terlalu banyak ancaman dari negeri sekelilingnya, selain ancaman utama Spanyol. Hingga akhirnya Khairuddin meminta melalui Aljazair supaya Amir Tunisia dan Tilmisan dialihkan kekuasaannya atas nama Daulat Turki Utsmani. Mereka pun setuju, hingga pada tahun 1519 Turki mengangkat Khairuddin sebagai Beylerbey, Bekler Baik atau wakil Turki di Aljazair, dan memimpin pasukan Janissary, pasukan khusus militer Turki. Selama Khairuddin memimpin, penyelamatan umat Islam di Andalusia semakin banyak dilakukan. Tercatat 7 kali pelayaran dengan 36 kapal. Salib Eropa menjadi gentar dengan gemilangnya Sultan Sulaiman I dari Turki menguasai daratan dengan pasukan Janissary-nya dan menguasai Laut Tengah oleh Barbarossa. Tahun 1529 di Pulau Penon, saat ajan berkumandang, orang Spanyol menembakkan meriam ke menara masjid. Terjadilah peperangan yang akhirnya setelah 20 hari pulau tersebut dikuasai Khairuddin. Daratan Sultan Sulaiman I mengejar mimpinya menaklukkan Wina dan Austria. Sebanyak 2 kali serangan diluncurkan namun keduanya gagal. Pada tahun yang sama, Andrea Doria di Genoa berhasil merestorasi Republik Genoa dan bersekutu dengan Charles V Spanyol dan melanjutkan misi Reconquista berperang dengan Sulaiman I dan Barbarossa yang menguasai perairan Laut Tengah. Kaum Eropa menyebut Barbarossa sebagai bajak laut, meskipun tidak ada bendera hitam dan tengkorak yang menjadi simbol. Bahkan bendera yang diusung adalah berwarna hijau berisi kaligrafi doa, Nasrun minallahi wa fathun qarib wal basyiril mu'minin ya Muhammad. 4 nama Khulafaur Rasyidin dan pedang Zulfikar. Charles V yang berusaha dengan menarik Knight of Rhodes ke Pulau Malta pun gagal membendung penguasaan Barbarossa atas Laut Tengah. Ottoman kagum atas prestasi Barbarossa. Diangkatlah menjadi Panglima Laut, Kapu dan Pasha, Daulat Utsmani dan membenahi Angkatan Laut Turki. Khairuddin Barbarossa memiliki peranan yang signifikan dalam membantu Sultan Sulaiman menghadapi orang-orang Spanyol dan menyelamatkan ribuan muslim Spanyol dari kekejaman salib Eropa. Pada tahun 935 Hijriah atau 1529 Masehi, kapal-kapal laut Utsmani diberangkatkan menuju pesisir Spanyol
untuk mengangkut sekitar 7.000 Muslim Spanyol yang diburu oleh pemerintah Kristen Spanyol untuk dibunuh, dipaksa memeluk salib atau dijadikan budak. Sultan juga mempercayakan Khairuddin Barbarossa dalam menghadapi serangan orang-orang Spanyol di Laut Mediterania. Spanyol menderita kerugian yang sangat besar karena kalah dalam pertempuran tersebut. Dan penderitaan terbesar aliansi salib adalah dalam Perang Praveza pada tahun 945 Hijriah atau 1538 Masehi. Pada tahun 1535, gabungan sekutu Charles V dan Andre Doria yang merubah nama menjadi Knight of Malta menyerang dan merebut Tunisia dengan 25.000 lebih pasukannya dalam 500 kapal. Pertempuran tidak imbang dan Tunisia pun jatuh ke tangan Spanyol. Barbarossa meskipun kalah pada tahun-tahun selanjutnya berhasil menguasai kepulauan Baleares dan merampas kapal-kapal Portugis dan Spanyol di Selat Gibraltar. Tahun 1538, sekutu gabungan Italia Spanyol berperang di Praveza, tepatnya di Teluk Actium. Praveza kala itu merupakan pelabuhan penting di Laut Tengah. Andrea memimpin 40 kapalnya dan Barbarossa dengan 20 kapal, tetapi dengan kecerdikan Barbarossa atas informasi telik sandinya, pada pagi hari armada Barbarossa telah siap di mulut Praveza dari 3 arah dan membombardir armada Adria hingga mundur dari pertempuran. Barbarossa tak ingin berperang di laut lepas karena kapal-kapal armada laut Spanyol memiliki manuver yang lebih canggih. Khairuddin Barbarossa meninggal dunia di Istanbul pada Juli tahun 1546. Ia tetap dikenang sebagai seorang pejuang lautan yang tangguh dan seorang mujahid sejati, walaupun orang Eropa menyebutnya sebagai bajak laut. Selama masa hidupnya, sebagian besar wilayah Afrika Utara berhasil dibebaskan dari penjajahan salib Eropa dan perairan Mediterania berhasil diamankan.